Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Telkom University dari Fakultas Informatika, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak S1, kelas SE4701, mata kuliah Konstruksi Perangkat Lunak, kelompok 8 dengan anggota berisi Adrian Putra Perkasa dengan NIM 1030 2230 0041. Lalu ada Muhammad Arayan Fikri dengan NIM 1030 2230 0050. Lalu ada Yapier Albertus dengan NIM 1030 2230 0148. Dan ada saya sendiri Ahmad Maulana Arif 10 dengan NIM 1030 2233 0157 akan menjelaskan pengertian tentang design by contract, assertion, dan defensive programming. Slide selanjutnya. Nah, apa sih design by contract? Design by contract atau disingkat DBC adalah suatu pendekatan dalam merancang perangkat lunak. DBC mengatur bahwa perancang perangkat lunak harus menentukan spesifikasi antar muka yang formal, tepat, dan dapat diverifikasi untuk komponen perangkat lunak, yang memperluas definisi biasa dari tipe data abstrak dengan precondition, postcondition, and invariance. Lalu slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yapier Albertus. Konsep utama desain by contract ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, terdapat precondition, postcondition, dan invariant. Untuk precondition adalah kondisi yang harus dipenuhi sebelum fungsi atau metode dijalankan. Contohnya menggunakan contract.requires. Untuk postcondition, yaitu kondisi yang harus dipenuhi setelah fungsi atau metode selesai dieksekusi. Contohnya menggunakan contract.ensure. Kemudian untuk invariant, yaitu kondisi yang harus benar untuk setiap instance kelas setiap kali objek tersebut terlihat oleh klien. Untuk invariant sendiri harus berbentuk metode dan tidak bisa berisikan kode. Tapi untuk penggunaannya menggunakan contract.invariant. Sebagai contoh, kita akan uji coba di dalam Visual Studio. Nah, di sini kita mempunyai kelas dinosaurus yang memiliki atribut nama bertipe string dan tinggi dan berat yang bertipe integer. Kemudian terdapat konstruktor untuk nama, tinggi, dan berat. Nah, di sini kita dapat mengimplementasikan precondition, yaitu contract.requires agar tinggi yang diinputkan tidak boleh 0 atau minus gitu. Kemudian untuk post condition kita bisa tambahkan di dalam metode tambah berat, misalnya kita tambahkan contract.answer, yaitu berat tidak boleh lebih besar dari batas maksimal nilai integer. Kenapa ditambah berat? Karena kita mempunyai sebuah metode bernama makan yang berisi loopingan untuk si dinonya makan berapa kali dan akan menambah berat dari dino tersebut sebanyak 500. Karena itu ketika programnya selesai, contract.ensure akan memastikan apabila berat masih lebih kecil dari batas maksimal integer. Kemudian untuk invariant, kita buat dulu sebuah metode invariant. Di sini invariant akan mengecek apakah berat masih lebih besar dari 0 dan akan diimplementasikan di dalam loopingan tadi sebelum menambahkan berat untuk memastikan berat tidak 0 atau lebih kecil dari 0. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Arayan. Selanjutnya ada materi assertion. Assertion atau assert statement menguji kondisi yang Anda tentukan sebagai argumen untuk pernyataan assert. Jika kondisi bernilai true, tidak ada tindakan yang terjadi. Jika kondisi bernilai false, maka pernyataannya akan gagal. Contoh penggunaannya yaitu debug assert. Nah, di sini contoh failed assertion-nya seperti gambar di samping. Nah, penggunaannya mirip dengan kontrak.
tapi dia menggunakan assert dan bisa memasukkan pesan juga dalam assertion tersebut. Seperti misalkan nama tidak boleh null. Nama pesannya yaitu nama yang dimasukkan adalah null. Jadi misalkan kita membuat objek dinosaurus, jadi jika namanya yang dimasukkan itu tidak null, maka pesan ini nggak bakal keluar dan akan melanjutkan proses runningannya. Tetapi jika nama yang dimasukkan adalah null, maka dia akan berhenti meng-highlight codingan ini dan mengeluarkan pesan pada output. Itu nama yang dimasukkan adalah null. Seperti gambar yang failed assertion di samping ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adrian Putra Perkasa untuk materi defensive programming. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi defensive programming. Nah, pengertian defensive programming itu sendiri itu teknik pemrograman yang bertujuan untuk membuat kode lebih tangguh dan aman gitu, dengan mengantisipasi kesalahan sebelum terjadi. Nah, teknik ini biasanya memastikan program tetap berjalan baik meskipun menghadapi input yang tidak valid, error atau kondisi yang tidak terduga. Nah, contohnya di sini ada try catch. Di situ ada contoh defensive programming untuk try catch. Nah, sekarang kita langsung masuk ke Visual Studio Code. Nah, kita untuk menerapkan try catch ini kita pakai yang di bagian metode makan. Nah, di bagian looping ini kita pakai try catch. Coba pasang. Di luar, Rai. Di luar, di atasnya for. Di atasnya. Ya, try. Kurung kurawal. Loopingannya dimasukin try. Korea masukin ke try. Oh iya. Kemudian catch. Exception ya. Ya, catch parameternya. Exception I, X. Itulah. Ya, sama aja. Kemudian throw new exception. Isinya misal. Terjadi error gitu misal. Ya. Ini digunakan untuk mengantisipasi atau menghandle error dalam sebuah looping yang ada di metode makan ini. Gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.